salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya, Nur Afifah, dalam acara Grobel, ngobrol bareng Bawaslu Kabupaten Pemalang. Grobel kali ini memiliki edisi spesial, edisi bersama mahasiswa PPL IAIN Pekalongan Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara. Dapat dijelaskan mengenai jajaran dari Bawaslu Kabupaten Pemalang sendiri, Pak? Baik ya, ini maskernya tak buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam acara Grobiang edisi khusus bersama teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, jurusan Hukum Tata Negara. Baik adik-adik sekalian, Bawaslu Kabupaten Pemalang mulai terbentuk berdasarkan keputusan Bawaslu Republik Indonesia tahun 2018. Tepatnya kami dilantik pada tanggal 15 Agustus tahun 2018 di Jakarta. Lalu kami setelah dilantik pleno terbentuk ketua dalam hal ini dikomandangi oleh Pak Heri Setiawan Sarjana Hukum sekaligus sebagai koordinator penanganan pelanggaran. Lalu yang kedua koordinator SDM dan organisasi Haji Saprudin. Yang ketiga koordinator pengawasan oleh Pak Abdul Maksus. Kemudian koordinator hukum dan datin oleh Pak Sudadi, dan saya sendiri Awaludin sebagai koordinator penyelesaian sengketa. Seperti itu. Kemudian di sekretariat dipimpin oleh Pak Ahmad Zubedi dan seluruh teman-teman yang menjadi staf yang PNS maupun non PNS. Begitu, Mbak. Dari 5 divisi ya, Pak. Mungkin dapat dijelaskan juga tugas dan wewenang dari Bawaslu Kabupaten Pemalang sendiri. Tugas dan wewenang Bawaslu itu diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa ada 3 tugas sesungguhnya. Yang pertama itu seperti mengadakan pencegahan, kemudian pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan. Jadi mulai dari perencanaan, terus pembuatan program, terus pelaksanaan, terus evaluasi, semua menjadi bagian yang menjadi pengawasan Bawaslu Kabupaten Pemalang khususnya. Lalu nanti ada penindakan. Jadi setelah dicegah lewat sosialisasi, bermacam-macam kegiatan sudah kita lakukan. Terus kita sudah melakukan pengawasan. Nah, apabila terjadi pelanggaran maka dilakukan penindakan. Penindakan itu nanti sebagaimana tadi telah disampaikan dalam divisi, bahwa ada divisi penindakan. Penindakan itu bisa dalam bentuk karena ada pelanggaran, misalnya ada pelanggaran kode etik, itu dilakukan oleh penyelenggara, misalnya baik Bawaslu maupun KPU. Lalu ada pelanggaran administrasi, terus nanti ada pelanggaran pidana, terus ada sengketa. Jadi ada 4 yang menjadi pelanggaran di dalam penyelenggaraan pemilihan, seperti itu. Baik, mungkin itu juga menarik ya, Pak. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan? Ya, Mas Des, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana Bawaslu Kabupaten Pemalang dalam mempersiapkan
sumber daya manusia sebagai pengawas di tengah pandemi COVID-19 ini? Terima kasih. Jajaran Bawaslu itu di dalam pasal 89 ayat 1 bahwa pengawasan pemilihan umum itu dilakukan oleh Bawaslu, dan Bawaslu itu mempunyai jajaran mulai dari Bawaslu Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, lalu Bawaslu Provinsi yang berkedudukan di ibu kota provinsi masing-masing, kemudian di Bawaslu Kabupaten Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten kota masing-masing. Terus struktur berikutnya adalah Panwaslu Kecamatan berkedudukan di kecamatan, terus Panwaslu Desa, kelurahan desa berkedudukan di desa, dan terakhir di jajaran kita paling depan adalah pengawas TPS. Nah, di dalam mempersiapkan sumber daya manusia supaya bisa melakukan tugas kewenangannya, Bawaslu Republik Indonesia sudah membuat tahapan untuk perekrutan, mulai dari perekrutan untuk terkait Panwaslu Kecamatan, lalu pengawas pemilu kelurahan desa, lalu kemudian pengawas TPS. Nah, untuk meningkatkan kapasitas semua kita lakukan, ada di tingkat kecamatan kita lakukan rakor, kemudian ada bintek, sehingga nanti di dalam melaksanakan tugas kawan-kawan itu semua siap, artinya menguasai aturan, menguasai teknik pengawasan. Jadi setiap tahapan penyelenggaraan pilkada itu kita lakukan pengawalan bintek, sehingga bintek itu bisa teman-teman bisa menguasai mulai dari misalnya tahapan perekrutan panitia ad hoc di tingkat kecamatan, PPK dan sebagainya, itu kita semua awasi, dan teman-teman itu kita beri wawasan, kita beri pengetahuan tentang aturan gitu. Terus ketika pembentukan pengawas TPS begitu juga. Jadi setiap tahapan di dalam perjalanan pemilu kita laksanakan bintek, rakor, sehingga teman-teman itu mempunyai kesiapan di dalam pelaksanaan pengawasan. Demikian juga terhadap teman-teman pengawas pemilu desa, terus pengawas TPS, semuanya dilakukan bintek, dilakukan rakor, sehingga mereka siap. Mulai dari tadi Panwas Kecamatan, pengawas pemilu kelurahan desa, terus pengawas TPS, di masing-masing mereka juga di samping kita lakukan misalnya supervisi, bagaimana kita menjadi narasumber di sana, memberikan wawasan, memberikan ilmu, memberikan pengetahuan tentang aturan, tentang peraturan Bawaslu, tentang peraturan KPU, tentu dengan berdasarkan undang-undang penyelenggaraan pemilu atau berdasarkan undang-undang penyelenggaraan pilkada, itu undang-undang nomor 1 tahun 2015, sebagaimana terakhir diubah dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020. Jadi semua apa yang dibutuhkan, apa yang harus dimiliki oleh teman-teman disampaikan ke teman-teman itu, sehingga mereka siap untuk melakukan pengawasan sampai pada hari H, bahkan sampai setelah hari H, apa yang harus kita lakukan semua kita sampaikan seperti itu. Terima kasih. SDM ini ya Pak, apakah perbedaan dari jajaran di bawah Bawaslu ini pelantikannya antara pilkada 2020 dengan pilkada sebelumnya? Jadi dalam pilkada ini sesungguhnya kita perencanaannya semua berjalan normal sebelumnya. Jadi termasuk sesuai dengan undang-undang itu disampaikan bahwa pengawas Panwaslu Kecamatan dibentuk 1 bulan sebelum tahapan pilkada dimulai. Nah, kita sudah mulai seperti itu, sudah dimulai. Kalau tidak salah kita melakukan pelantikan sekitar bulan Desember, tanggal 23 kalau tidak salah Mas Hamzah ya, tanggal 23 Desember kita lakukan pelantikan setelah melalui perekrutan. Nah, beberapa bulan kemudian kita juga melakukan perekrutan pengawas pemilu tingkat kelurahan desa, lalu dilakukan pelantikan. Nah, ketika terjadi perubahan bahwa pada bulan Maret itu terjadi wabah pandemi COVID-19, teman-teman itu diistirahatkan semua, berdasarkan Perpu bahwa pemilu kada ditunda, yang harusnya tadinya 23 September diubah menjadi tanggal 9 Desember berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada di masa pandemi. Nah, teman-teman itu semua mulai dari Panwascam,
terus PKD, terus pengawas TPS, semua disiapkan dengan peraturan baru. Mereka diberi wawasan, mereka diberi pengetahuan tentang bagaimana mengawasi pemilu kada di masa pandemi. Mereka juga secara secara medis ketika mempersiapkan mereka untuk mengetahui apakah mereka sehat atau tidak, mereka dilakukan rapid test. Bahkan teman-teman Panwascam dan BKD itu dilakukan rapid test 2 kali. Terus teman-teman pengawas TPS juga di rapid test. Bahkan di akhir ketika di rapid test, kita sebagai bentuk antisipasi kemungkinan terjadinya penyebaran COVID atau klaster COVID pemilu kada, kita di jajaran kita terkonfirmasi ada 30 orang yang terindikasi terkena virus COVID-19. Ada 30 orang. Jadi di hari H itu ada 30 orang yang tidak bisa mengawasi, akhirnya diturunkan Panwascam, terus PKD, dan satu lagi ada yang sakit pada hari H. Jadi kita praktis pada hari H itu ada 31 orang yang dibebas tugaskan. Artinya itu sebagai bentuk antisipasi untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID, karena mereka itu semua terindikasi COVID-19. Jadi mereka tidak melaksanakan tugas, mereka dibebas tugaskan. Nah, itulah cara kita bagaimana di samping tadi memberi pengetahuan, kita lakukan pencegahan untuk tidak tersebarnya COVID, mereka dibebas tugaskan sehingga tidak terjadi misalnya mereka menularkan kepada orang lain seperti ini. Terima kasih Pak. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhirnya mengisi pertanyaan Pak. Seperti yang Pak mengatakan bahwa pelaksanaan pilkada tahun 2020 ini berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, apakah ada strategi khusus dalam pengawasan pilkada 2020 ini? Terima kasih. Terima kasih. Jadi teman-teman sekalian, pengawasan yang kita lakukan pada masa pandemi COVID ini memang berbeda dari pemilu atau pilkada sebelumnya. Sebagaimana sampaikan, teman-teman itu sudah dipersiapkan kesehatannya, terus pengetahuannya, terus mereka juga dibekali dengan masker tentunya. Mereka diberi masker, ada yang dikasih juga face, terus mereka juga diberi vitamin C, vitamin untuk bagaimana mereka bisa meningkatkan imun sehingga ketika melakukan pengawasan mereka itu tidak terinfeksi, tidak terkena COVID-19. Nah, terus tadi terkait dengan pengawasan strategi itu kita berdasarkan PKPU itu bahwa kampanye di masa pandemi COVID peserta boleh hanya 50 orang. Nah, tentu itu menjadi bagian dari pengawasan kita. Jadi bagaimana peserta kampanye misalnya tidak boleh lebih dari 50, terus mereka harus memulai proses cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, itu semua menjadi bagian dari yang kita awasi. Jadi teman-teman itu sebagaimana saya sampaikan tadi, mereka semua dibekali pengetahuan tentang itu, tentang PKPU-nya, tentang Bawaslu-nya, aturan bagaimana menjaga jarak ketika terjadi acara kampanye sehingga tidak terjadi kerumunan, sehingga nanti tidak tidak terjadi teman-teman itu menjadi penyebab atau menjadi lantaran orang terinfeksi COVID-19. Ya, kita mengerti protokol kesehatan ya Pak. Dari mana ada yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Enggal Aflasyafikoti. Saya ingin bertanya Pak, apakah ada kendala dan tantangan dalam pengawasan pilkada di tahun 2020 ini? Terima kasih Pak. Jadi di setiap pemilu tentu ada tantangan dan hambatannya ada, apalagi di masa pandemi COVID-19. Nah itu tadi, jadi teman-teman itu harus kami bekali dan bahkan kami sendiri harus menerima pengetahuan baru, bagaimana misalnya tentang aturan tentang COVID yang harusnya tadinya tidak ada, terus ya harus kami transformasikan kepada teman-teman di Panwascam, terus teman-teman di PKD sampai ke pengawas TPS, bagaimana menyampaikan, memberi pengetahuan. Di samping kami juga harus belajar pengetahuan baru, aturan baru terkait dengan pilkada di masa pandemi COVID. Jadi
halangan tentu harus ekstra belajarnya, mempelajari itu, kemudian bagaimana menerapkannya di masyarakat, mensosialisasikannya, bahwa ketika ada pertemuan, ketika ada kampanye, semuanya harus dengan protokol COVID seperti tadi, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, semua itulah menjadi sebagian dari tantangan penyelenggaraan pemilu di kita. Dan tentu intensitas kampanye juga meningkat tinggi. Kenapa? Karena mereka pesertanya hanya 50 orang, sehingga siang malam kami itu harus mengawasi, bahkan kadang-kadang kita pulang dari pengawasan sampai lewat jam 12 malam. Kenapa? Karena kegiatannya banyak. Kalau tadinya misalnya bisa mengumpulkan lebih banyak orang, tentu di satu tempat, misalnya satu gedung sampai ratusan orang, ini harus dibagi, misalnya setiap kegiatan 50, kadang dibagi pertemuan pertama, kedua, ketiga, ya kan, atau di tempat yang lain, sehingga intensitas pengawasan kami menjadi tinggi, menjadi banyak, menjadi harus selalu berputar, berkeliling, jadi lebih banyak dan membutuhkan tenaga yang ekstra, kemampuan fisik yang ekstra. Kenapa? Karena itu tadi intensitas kampanye itu menjadi lebih banyak. Nah, tentu dengan kesiapan teman-teman tadi itu yang sudah kita sampaikan, bahwa mereka diberi pengetahuan, diberi aturan, diberi perlindungan dengan masker, dengan vitamin C tadi, itu diharapkan itu bisa berlaku, dan alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik, semua teman-teman bisa melaksanakan tugas, tentu dengan berbagai problematika dan tantangannya di lapangan. Mungkin pilkada tahun 2020 ini memang lebih berat dari pilkada sebelumnya ya Pak. Mungkin dari Pak ada yang ditanyakan lagi? Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Pak, saya izin bertanya mengenai pelanggaran apa saja yang ditangani Bawaslu di pilkada 2020 ini di Kabupaten Pemalang. Terima kasih. Jadi kita di Bawaslu Kabupaten Pemalang, di samping menangani pelanggaran administrasi yang ada tadi, ada beberapa pelanggaran, ada bentuk pelanggaran ada tadi kode etik, administrasi, terus sengketa, terus pidana. Nah, kalau di kita yang kita tangani itu ada pelanggaran administrasi. Administrasi itu terkait misalnya pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan, misalnya dipasang di jalan protokol. Nah, itu ada mekanismenya dalam penertiban itu. Kami misalnya berkoordinasi dengan stakeholder pemilu, masuk misalnya KPU, terus Satpol PP sebagai leading sektor untuk penertiban, terus Disub, kepolisian, Perkim, semuanya kita lakukan koordinasi. Lalu kami misalnya setelah rapat koordinasi kita bersurat misalnya ke KPU untuk disampaikan kepada pasangan calon dan tim kampanye untuk menertibkan sendiri. Ketika tidak ditertibkan dalam waktu 1x24 jam, kita melakukan penertiban. Itu pelanggaran administrasi. Terus pelanggaran pidana juga kita ada yang menangani pelanggaran pidana, hanya saja laporan yang masuk maupun temuan kita setelah memenuhi syarat formal materinya, kita lalu proses dirapatkan juga tentu, dibayar di rapat pertama maupun kedua, belum ada yang sampai ke pengadilan. Tapi di dalam proses itu kita sudah melakukan klarifikasi, melakukan semua upaya-upaya yang berkaitan dengan cara menangani pelanggaran. Hanya saja memang tidak ada yang sampai ke pengadilan, karena di rapat pembahasan kedua di KPU itu tidak ada yang bisa lolos dari hasil pembahasan kami, walaupun kami misalnya Bawaslu menganggap itu sudah memenuhi syarat formal materinya dan itu pantas untuk diteruskan, tapi berdasarkan rapat gabungan antara kepolisian, kejaksaan, itu tidak dicapai kesepakatan untuk ditindaklanjuti menjadi laporan polisi, untuk ditindaklanjuti menjadi penyidikan di kepolisian. Kemudian pelanggaran lainnya adalah pelanggaran undang-undang lainnya terkait dengan misalnya keberpihakan ASN. Nah, itu juga kita memproses karena pidananya tidak bisa maju, tidak bisa terus. Tapi proses proses penanganan undang-undang lainnya, pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh misalnya ASN itu tetap kita proses dan kita sampaikan rekomendasinya ke Komisi ASN, dan alhamdulillah di sana ditindaklanjuti Komisi ASN, kemudian disampaikan rekomendasinya ke atasan pembina kepegawaian di Kabupaten Pemalang dan ditindaklanjuti dengan
hukuman sedang, sanksinya sedang, ditunda kenaikan gaji berkalanya selama 1 tahun, seperti itu. Jadi kalau sengketa, kita untuk sengketa antar peserta dengan penyelenggara pemilihan tidak ada, karena sengketa itu tidak ada, semuanya berjalan lancar, pencalonannya semuanya berjalan, tidak ada yang tidak diloloskan. Kan itu misalnya terkait dengan keputusan KPU, dan alhamdulillah di Kabupaten Pemalang tidak ada. Tapi di dalam sengketa antar peserta dengan peserta, PSHP itu sengketa cepat, kita di salah satu kecamatan, di Kecamatan Pedalaman itu ada sengketa terkait dengan pemasangan alat peraga. Jadi salah satu pihak merasa dirugikan secara langsung, terus kita proses, dan alhamdulillah dicapai kesepakatan bahwa alat peraga yang ada yang terpasang itu diperbaiki, dipasang sesuai aturan, sehingga orang yang merasa dirugikan tadi merasa bisa menerima, terus pemasangannya sesuai aturan. Alhamdulillah dicapai kesepakatan kita ada yang satu kasus. Demikian. Mengenai pelanggaran Pak, apakah ada perbedaan dari penanganan pelanggaran di masa pandemi COVID ini dengan pilkada pelanggaran di sebelumnya? Secara umum sebenarnya sama, nah, hanya saja di dalam penanganan pelanggaran di masa COVID, apabila misalnya terlapor atau misalnya saksi terkena COVID-19, itu mereka di dalam cara misalnya mengklarifikasi itu dimungkinkan dengan cara via daring, via online, sehingga kita tidak kontak langsung. Tapi alhamdulillah di kita ini penanganannya kemarin semuanya kita lakukan biasa saja, artinya mengundang terlapor atau saksi seperti biasa, tetapi dengan protokol kesehatan tentu. Dengan misalnya sebelum memulai mereka masuk mencuci tangan, terus mereka pakai masker, terus jaraknya jaga. Demikian juga kalau kita yang langsung turun ke lapangan, artinya ketika kita mengklarifikasi mereka di rumahnya atau mungkin di kantor kecamatan atau di mana saja, tentu dengan protokol kesehatan. Itu saja bedanya. Karena memang alhamdulillah yang kita tangani itu tidak ada satupun yang terkena COVID-19, artinya kita tangani secara biasa, tapi dengan protokol kesehatan. Sebelum masuk pembicaraan lebih lanjut, mengingatkan teman-teman Bawaslu untuk mengikuti akun media sosial Bawaslu. YouTube-nya ada bawaslu.kap.pemalang, Instagram bawaslu_kap_pemalang, Facebook bawaslu_kap_pemalang, dan Twitter @bawaslu_kap_pml. Ya. Selanjutnya mungkin dari teman-teman ada yang bertanya lagi? Ya, silakan Mas. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arwani. Saya mau bertanya, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa di Pilkada 2020 di Kabupaten Pemalang? Mengingat digelarnya Pilkada tahun 2020 dilaksanakan pada tengah-tengah pandemi COVID-19. Terima kasih. Jadi begini, sebagaimana tadi saya sampaikan terhadap penanganan pelanggaran, begitu juga dengan sengketa. Jadi misalnya sengketa yang di dalam penyelenggaraan partai yang jumlah kursinya 10. Nah, di sini di Kabupaten Pemalang kemarin semuanya memenuhi syarat untuk lolos ke dengan syarat kursi yang ada. Misalnya pasangan 01 dengan 15 kursi ditambah 6, 21 ditambah 1 Nasdem itu ada 23 kursi. 22. Nah, terus misalnya pasangan 02 ada 7 kursi, dengan kemudian 6 ada 13 kursi. Terus pasangan 03 dengan 15 kursi. Jadi misalnya semuanya memenuhi syarat, jadi semua lolos, sehingga secara aturan mereka bisa lolos sehingga tidak ada sengketa karena mereka lolos semua, memenuhi syarat semua. Nah, dalam penanganannya kemarin yang ada itu penanganan sengketa antar peserta terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye, sehingga ada penanganan. Tapi penanganannya kita seperti saya sampaikan dalam penanganan pelanggaran tetap seperti biasa, karena memang tidak ada yang terkonfirmasi COVID-19, semuanya dalam keadaan sehat. Jadi ketika kita mengadakan musyawarah
kemarin kita di Petarukan itu kita mengadakan musyawarah semua dengan cara seperti biasa, tapi dengan protokol kesehatan. Mereka pakai masker, sebelum baru datang kita misalnya mereka mencuci tangan, terus menjaga jarak, dan memang tidak menghadirkan banyak orang, hanya misalnya tim kampanye waktu itu di Petarukan hanya satu tim kampanye kecamatan, pasangan 02 ada bendaharanya, pasangan 01 ada ketua tim kampanye kecamatan, terus Panwacam ada 3 orang, saya dengan Mas Taufik itu berdua, jadi hanya 5 ada 7 orang saja ketika itu kita melaksanakan. Ketika di lapangan juga seperti itu karena terbuka, ketika misalnya harus dieksekusi alat peraga kampanye yang disengketakan itu orang banyak, tapi karena memang di lapangan semuanya bisa menjaga jarak, jadi perbedaannya itu saja. Semua memakai alat kesehatan, alat APD itu alat pelindung diri, yaitu masker terutama. Pada kemudian sebelumnya tidak pakai itu, cukup seperti biasa dan kita berkerumun tidak apa-apa. Tapi pada saat penanganan sengketa di masa pandemi COVID itu beda. Jadi memakai alat pelindung diri khususnya masker, tapi ketika yang lain-lain semuanya prosesnya seperti biasa. Mengenai APD ini Pak, apa semua peserta atau pengawas dari pemilihan itu memakai APD atau ada ketentuan seperti itu? Oh ya, kita teman-teman itu kita bekali semua dengan alat APD itu, alat pelindung diri, paling tidak masker, ya. Bahkan kita juga menyediakan teman-teman di KPU itu menyiapkan orang memilih itu kan pakai sarung tangan. Nah, kalau kita dalam pengawasan, dalam pelaksanaan pengawasan itu senantiasa pakai masker. Terus teman-teman juga dibekali juga hand sanitizer. Jadi di tas teman-teman itu, di samping tadi misalnya meminum vitamin C, mereka juga dibekali hand sanitizer. Jadi ketika mau melaksanakan tugas, habis melaksanakan tugas, mereka pakai hand sanitizer. Kita siapkan, kita dianggarkan. Jadi seluruh kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan di masa pandemi itu anggarannya diarahkan untuk penyediaan APD. Jadi ada sekian ratus juta itu diarahkan untuk membeli alat pelindung diri, alat untuk meningkatkan imun tadi seperti vitamin. Jadi teman-teman itu dibekali seperti itu. Mungkin dari lagi, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin bertanya mengenai penanganan penyelesaian sengketa tadi, Pak. Kendala apa saja yang terjadi pada saat melakukan penanganan penyelesaian sengketa tersebut? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Dalam penyelesaian sengketa cepat yang kita lakukan, memang kami sebelum pada saat penyampaian syarat calon dan pendaftaran calon terkait tim kampanye, kami memberikan saran perbaikan kepada calon yang tidak menyertakan tim kampanye tingkat kecamatan sebagaimana diatur dalam PKPU, bahwa tim kampanye itu harus sampai ke tingkat kecamatan, sehingga ketika kami menyelesaikan itu kita bisa ketemu dengan tim kampanye di tingkat kecamatan. Hanya saja memang masalahnya ketika kita menyelesaikan itu rata-rata yang berkonflik itu, yang bermasalah, yang bersengketa itu bukan yang terdaftar sebagai tim kampanye yang di KPU itu. Sementara yang dalam persyaratan di Perbawaslu 2, orang yang boleh menjadi pemohon dan termohon itu adalah orang yang terdaftar di KPU, pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon yang terdaftar di KPU. Nah, bagaimana caranya menyelesaikan sementara yang berkonflik itu adalah orang-orang yang tidak terdaftar? Nah, kami berdasarkan informasi yang ada, misalnya siapa yang melakukan, misalnya memohon untuk diselesaikan, permohonannya siapa dan yang dimohonkan siapa, lalu kami cari tim kampanye tingkat kecamatan, sehingga kami menyelesaikannya lewat tim kampanye kecamatan. Lalu ketika eksekusi, jadi administrasinya, musyawarahnya kita lakukan sesuai dengan aturan yang ada. Artinya tim kampanye kecamatan, misalnya paslon 1 kemarin dengan paslon 2 kita pertemukan, ketika terjadi kesepakatan kita eksekusi ke lapangan, kita hadirkan misalnya orang bersengketa, tentu mereka juga berkoordinasi. Halangannya begini, tapi yang menjadi halangan begini, ketika kita misalnya kita pagi-pagi jam 9 itu sudah diberi informasi terkait itu, ketika kita ke lapangan
orangnya nggak ada, karena orangnya kerja misalnya di pabrik. Sementara di pabrik kan tidak segampang kita misalnya di sini mau izin keluar, dia harus nanti pulang keluar ketika dia paling tidak jam 4 atau mungkin kalau dia lembur misalnya sampai jam 6 mungkin sampai jam 9. Jadi kita harus menunggu sampai mereka datang. Nah, kita bermusyawarah dengan tim kampanye tingkat kecamatan sambil menunggu mereka lama sekali sampai mereka bisa hadir setelah jam 10 malam. Jadi memang butuh kesabaran. Di samping pengetahuan kita bagaimana menyelesaikannya, bagaimana memusyawarahkan mereka sehingga mereka bisa sepakat misalnya dengan apa yang harusnya mereka sepakati. Di samping juga kita butuh sabar. Saya misalnya bersama Mas Topik ini, saya sampai jam 12 malam itu dalam penyelesaian di lapangan, dan ternyata persoalan-persoalan yang kita hadapi itu tidak hanya sekedar bahwa itu persoalan pemilu, persoalan pilkada, tapi ada rentetan peristiwa di belakangnya. Jadi memang kadang-kadang dibutuhkan kepiawaian, dibutuhkan kesabaran kita dan kemauan untuk mendengar, ya kan, mendengar sehingga apa yang mereka sampaikan dan komunikasi dengan para pihak atau dengan orang lain yang mungkin bisa memberikan informasi persoalan sesungguhnya apa. Karena tidak hanya persoalan ansih, misalnya pemasangan alat peraga, tapi ternyata mereka ada persoalan-persoalan sebelumnya, sehingga pengetahuan tentang itu kita coba gali bagaimana sehingga pada saatnya kita ketemu, kita paham ternyata persoalannya tidak sekedar. Dan alhamdulillah ketika kemarin terjadi sengketa seperti itu kita bisa selesaikan, walaupun misalnya suasananya agak memanas ketika kita harus eksekusi karena yang satunya sudah bersedia mengeksekusi, memindahkan alat peraganya sesuai aturan, sesuai misalnya keputusan KPU 374 itu, tapi yang lain memprovokasi, ya kan? Jadi kadang-kadang memang dibutuhkan sabar dan itu koordinasi dengan misalnya dengan aparat kepolisian. Karena kalau misalnya kita hanya dengan seperti ini, kita tidak punya senjata, tidak punya kemampuan memaksa, tentu dengan koordinasi dengan tokoh masyarakat, dengan pihak kepolisian, sehingga nanti dalam pelaksanaan musyawarah itu, dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa itu semuanya terbackup, semuanya bisa berjalan terkendali karena ada pihak keamanan, ada tokoh masyarakat. Jadi dibutuhkan koordinasi dengan semua pihak sehingga semua bisa berjalan dengan baik dan bisa diterima putusannya. Walaupun itu tadi, jadi kadang-kadang memanas, tapi ketika kita bisa memberi pengertian seperti ini harusnya seperti ini, mereka bisa paham. Tapi memang butuh waktu lama. Jadi kami sampai tengah malam baru bisa selesai seperti itu. Sengketa tersebut mengenai permasalahan pribadi gitu ya sebenarnya. Ya, jadi latar belakangnya itu ada macam-macam. Di samping, tapi memang yang menjadi pemicunya itu adalah pemasangan olahraga pada saat pemilihan kepala daerah. Tapi ada pilkades, ada persaingan usaha, macam-macam. Jadi ternyata tidak sekedar alat peraga kampanye yang mereka tidak setuju karena dipasang di tempat yang tidak pas, tidak sesuai aturan SK KPU 374 itu. Tapi itu permasalahannya banyak. Memang itu tadi. Jadi koordinasi dengan pihak terkait akan sedikit memudahkan, walaupun memang ada gejolak-gejolak ketika kita menyelesaikan itu. Dari teman-teman ada yang silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Setiawan. Tadi Bapak kan sudah menyinggung tentang ASN. ASN tersendiri kan harus bersifat netral ya Pak. Pertanyaan saya, bagaimana Bawaslu untuk mengantisipasi atau mensosialisasikan terhadap ASN, dan bagaimana proses tindak lanjut misalkan ada ASN yang terbukti melakukan kerja netralan pada pilkada. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terkait ASN, sebenarnya kita punya program di dalam perencanaan itu semua stakeholder, semua orang-orang yang mungkin nanti melanggar itu semua, biar nanti mereka semua punya pengetahuan tentang pelaksanaan pemilihan ini. Kita punya program untuk sosialisasikan. Kita punya program mengundang kepala desa, mengundang PNS dengan semua stakeholder PNS yang ada di Pemalang misalnya. Maksudnya untuk mensosialisasikan aturan bahwa PNS, kepala desa itu harus netral. Nah, tapi memang keterbatasan kita kemarin karena ada pandemi COVID tidak bisa mengundang mereka, misalnya kepala desa 222 orang, tentu tidak memungkinkan untuk diundang di satu tempat yang sama karena ada
ketentuan peserta rapat dan sebagainya hanya boleh 50 orang. Akhirnya apa? Kita bersurat ke Bupati sebagai pembina kepegawaian di tingkat kabupaten untuk menyampaikan atau membuat surat edaran terkait netralitas ASN. Begitu juga dengan kepala desa. Jadi kita bersurat di Bawaslu Kabupaten, bersurat ke Bupati terkait meminta supaya membuat surat edaran untuk netralitas ASN kepala desa, dan teman-teman di kecamatan juga seperti itu. Mereka bersurat kepada pegawai kepada ASN di tingkat kecamatan, terus kepala desa, bagaimana bahwa mereka itu posisinya adalah netral, tidak boleh membuat keputusan, membuat tindakan dukung-mendukung terhadap calon kepala daerah selama masa sebelum dan selama masa pemilihan kepala daerah atau pemilihan bupati atau bupati mana. Jadi upaya-upaya seperti itu, terus kita membuat pamflet, selebaran, terus media seperti ini. Kita media daring, kita ada acara gerombiang, kita terus ada acara di kecamatan, misalnya ketika kita melakukan kunjungan kecamatan, terus kita menyampaikan kalau ada acara-acara tertentu, kita sampaikan bahwa kepala desa ASN semuanya posisinya harus netral. Kenapa netral? Karena diharapkan mereka nanti ketika siapapun yang terpilih, mereka tidak dalam posisi bingung. Kenapa? Kalau misalnya memihak, tentu ada hal-hal yang akan mereka alami sendiri. Karena sesungguhnya netralitas saja dibutuhkan apa? Karena ketika mereka berpihak, tentu akan mengalami hal-hal tertentu. Padahal kalau mereka tidak berpihak, mereka akan enak melayani masyarakat sebagai pelayan masyarakat, tidak terpengaruh dengan siapapun yang menjadi bupati atau bupati. Jadi himbauan-himbauan seperti itu sudah kita lakukan. Yang tadinya secara langsung, tapi ini lewat surat, lewat selebaran, lewat pamflet. Kenapa? Karena keterbatasan kita. Seperti di depan itu kita ada baliho dipasang di depan kantor ini terkait netralitas ASN, berita hoax dan sebagainya. Di sana juga di apa namanya di jalan ke arah selatan itu kita pasang, terus di Sirandu itu di perapatan itu ada kita pasang juga baliho untuk himbauan atau pemberitahuan kepada masyarakat tentang bagaimana ASN, bagaimana orang berkampanye, bagaimana orang tidak boleh menyampaikan berita hoax. Semuanya kita sampaikan, kita sosialisasikan sehingga kita harapkan pelanggaran bisa diminimalisir seperti itu. Mengenai ASN ya Pak, bagaimana ASN yang sudah terlanjur memihak, bagaimana Bawaslu menyikapinya Pak? Nah, terkait ASN yang memihak atau melakukan pelanggaran, dukung-mendukung, tentu kita lakukan penanganan pelanggaran. Misalnya ada laporan atau temuan, kita proses, kita klarifikasi, kita cari bukti-buktinya, kita lakukan penelusuran. Ketika sudah ditemukan buktinya cukup, lalu saksi-saksi menyatakan iya, kita buat rekomendasi. Kita buka rekomendasi, sebagaimana saya sampaikan tadi, kita rekomendasikan ke Komisi ASN. Di Komisi ASN nanti menindaklanjutinya, merekomendasikan ke Pembina Kepegawaian dan Bupati untuk memberikan sanksi ringan, sedang atau berat. Nah, kalau kemarin di kita yang kita tangani kepala KWK yang di Kecamatan Bantar Bolang itu sanksinya sedang, kenaikan gaji berkalanya selama 1 tahun ditunda. Dan sekarang memang Komisi ASN sedang gencar-gencarnya untuk menangani, memberikan sanksi seperti itu, dan orang-orang atau ASN yang melanggar apabila tidak diproses cepat oleh misalnya pembina kepegawaian secara cepat dalam waktu 14 hari, maka seluruh aktivitas data kepegawaiannya diblokir. Jadi tidak bisa misalnya mau naik pangkat, terus mau naik gaji dan sebagainya, itu tidak bisa diproses. Nah, kenapa? Karena diblokir. Tapi ketika diproses sebelum 14 hari atau pas 14 hari, maka data kepegawaiannya tidak diblokir. Tapi sanksinya harus segera seperti itu. Terima kasih Pak. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya lagi? Mas, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Dari tadi kita sudah berbicara mengenai peran Bawaslu dan bagaimana cara pencegahannya. Ketika kita berbicara mengenai pilkada, tentu kita tidak lepas dengan adanya politik online. Politik online itu pasti sudah sering terjadi di lingkungan masyarakat sekitar. Nah, pada masa pandemi seperti ini juga masih banyak itu ada pelanggaran-pelanggaran ya. Dan juga di pandemi seperti ini kan banyak
bansos untuk masyarakat yang tidak mampu. Nah, itu bagaimana Pak peran Bawaslu ketika ada bansos yang diatasnamakan dengan pasangan calon ataupun pasangan calon mengatasnamakan itu bansos seperti itu, sedangkan dari tugas Bawaslu itu kan juga mencegah dan mengatasi hoax, waspada pada politik uang seperti itu Pak. Bagaimana tanggapan dari Bawaslu? Terima kasih. Jadi terkait politik uang, tentu itu tadi disampaikan di baliho yang kita pasang itu bagaimana mereka tidak boleh politik itu tidak boleh, terus bantuan itu harusnya disesuaikan dengan peruntukannya, artinya tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan politik, kepentingan pemilu kada. Dan itu kita sampaikan surat kepada para pihak, kepada orang-orang yang menangani itu disampaikan surat saran himbauan untuk tidak menggunakan bantuan untuk kepentingan pemilu kada. Nah, ketika di penanganan dan terjadi laporan kita proses. Artinya kalau ada misalnya bantuan sosial yang disampaikan, tentu kita proses. Tapi alhamdulillah di kita tidak ada yang sampai terbukti untuk disampaikan seperti itu. Walaupun ada informasi, tapi kita proses ternyata tidak terbukti bantuan itu digunakan seperti itu. Jadi memang dalam penanganan pelanggaran misalnya bantuan seperti itu tentu prosesnya harus ada buktinya, artinya syarat materinya harus tercapai. Ketika misalnya tidak tercapai tentu tidak bisa diproses seperti itu. Berarti itu kalau misalkan ada terus apakah instansi tersebut nantinya ada sanksi-sanksi tersendiri atau gimana Pak? Nah, itu kan dianggap membuat kebijakan atau menguntungkan misalnya salah satu pasangan calon, tentu akan kita proses. Yang penting itu tadi, ketika ada buktinya, ada laporan masuk atau temuan kita, cukup bukti kita proses, kita klarifikasi. Ketika terbukti kita beri sanksi bahwa itu termasuk tindak pidana pemanfaatan bantuan sosial untuk pasangan calon. Tapi kemarin belum sampai selesai, sampai pemungutan suara kita tidak temukan itu, tidak ada yang bisa kita buktikan. Walaupun misalnya ada saksi sub, tapi sampai hari sekarang sampai pelaksanaan itu sampai rekapitulasi tidak ada yang bisa kita buktikan. Terima kasih Pak. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanya lagi? Sudah cukup? Saya menyimpulkan bahwa Pilkada 2020 ini walaupun diadakan di tengah masa pandemi COVID-19 ini, tapi tidak menahan pelaksanaan Pilkada tahun 2020 ini. Bawaslu walaupun di tengah pandemi ini Bawaslu masih dapat melaksanakan pilkada tersebut. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Alwi selaku narasumber atas tambahan wawasannya dan juga untuk masyarakat. Mungkin itu acara pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat, awasi pemilu, nasional Bawaslu tegakkan